Trik menabung ala orang Cina. Cara naik kelas dari gaji pas-pasan. Lu pernah nggak mikir gini? Gaji gue segini-segini aja, nabung buat apa? Paling juga abis. Atau yang lebih nyesek, nabung tuh cuman buat orang yang udah kaya. Kalau iya berarti lu hidup di sistem yang sama kayak jutaan orang lain. Bekerja keras, tapi tiap akhir bulan dompet rasanya tuh kayak bocor halus. Bukan jebol besar, bocor dikit-dikit. Tahu-tahu kosong. Secara psikologi keuangan, ini disebut lifestyle creep, di mana kenaikan sedikit pendapatan langsung diikuti kenaikan gengsi, sehingga lu merasa selamanya kurang. Sekarang gue lempar pertanyaan yang nggak enak tapi penting. Kenapa banyak orang Cina yang start dari nol, buka warung kecil, jualan kaki lima, bisa bangun kekayaan pelan tapi konsisten, sementara kita nabung aja mau sengosan? Jawabannya bukan karena mereka lebih pinter, bukan juga karena mereka pelit, dan jelas bukan karena gaji mereka selalu lebih besar dari kita. Masalahnya ada di cara mereka memperlakukan uang. Di video Channel Ijazah Kehangatan ini, gua nggak bakal jual mimpi cepat kaya. Nggak ada saham gorengan, nggak ada bisnis online instan. Yang gue bongkar adalah trik menabung paling sederhana yang kelihatan sepele, bahkan sering diremehin. Tapi justru itu yang bikin mereka kuat secara finansial. Ini bukan teori buku keuangan yang ditulis orang kantoran ber-AC. Ini cara main uang versi lapangan, versi warung, versi rakyat. Sebelum kita lanjut, pastikan lu subscribe channel Ijazah Kehangatan. Kenapa? Karena di sini kita nggak cuma bahas angka, tapi kita membagikan ijazah pengalaman hidup agar finansial lu nggak dingin dan beku, tapi hangat dan menenangkan. Nanti gua bakal jelasin, kenapa orang kecil sering gagal nabung bukan karena kurang uang. Pola pikir menabung ala orang Cina yang kelihatannya kuno, tapi mematikan. Dan yang paling penting, cara lo nerapin ini mulai hari ini. Meski gaji lo pas-pasan dan cicilan masih jalan. Kalau lo ngerasa hidup lo kerja terus tapi nggak pernah naik level, dengerin pelan-pelan. Karena bisa jadi, masalah lo bukan di penghasilan, tapi di cara lo nyimpen uang. Sekarang kita bongkar pelan-pelan, bro. Kenapa sih kebanyakan orang yang bangun hidup dari nol, susah banget buat nabung? Padahal niatnya ada. Masalah pertama itu, psikologi uang yang diwarisin turun-temurun. Sejak kecil, kita dicekokin satu pola pikir berbahaya. Kalau ada uang, ya dipakai. Besok cari lagi. Uang dianggap kayak air lewat. Datang dipakai, habis. Dalam psikologi, ini namanya present bias. Kita lebih peduli kesenangan hari ini daripada keamanan masa depan. Uang bukan sesuatu yang dianggap harus ditahan, dikumpulin, apalagi diposisikan sebagai alat strategi. Akhirnya apa? Begitu dapat duit, otak langsung mikir. Bayar ini, beli itu, bantu sana. Sisa? Kalau ada, itu bonus. Kalau nggak ada, ya wajar. Ini yang bikin nasihat keuangan konvensional sering gagal. Orang bilang, sisihin 10-20% gaji. Kedengerannya masuk akal. Tapi buat orang yang hidupnya ngepas, itu kayak nyuruh orang jalan kaki sambil ngangkat galon. Secara teori bisa. Secara mental, berat. Masalah kedua, lingkungan dan sistem ikut ngerusak kebiasaan nabung. Lingkungan kita tuh sistemnya konsumsi. Lo nggak beli, lo dianggap nggak naik kelas. HP lama dikit, dibilang ketinggalan. Nggak ikut nongkrong, dibilang antisosial. Belum lagi cicilan. Motor cicil, HP cicil, barang kecil tapi cicil. Ini bikin uang lo udah kebagi bahkan sebelum gajian. Jadi jangan heran kalau nabung selalu gagal. Uangnya memang nggak pernah sempat jadi milik lo sepenuhnya. Nah, di titik ini, gue mau lurusin satu hal penting. Masalah utama orang kecil bukan kurang penghasilan, tapi salah paham tentang cara kerja uang di lapangan. Uang di buku itu bersih, rapi, dan ideal. Uang di kehidupan nyata itu kotor, penuh godaan, dan ditarik dari segala arah. Orang Cina yang lo lihat pelit itu sebenarnya bukan pelit. Mereka paham duluan satu hukum dasar. Uang yang belum diamankan bukan uang lo. Makanya mereka nggak fokus teori rumit. Mereka fokus ke satu hal, bagaimana caranya bikin uang berhenti bocor dulu. Kalau lo masih mikir nabung itu soal sisa, lo bakal kalah terus. Kalau lo mulai paham bahwa nabung itu soal sistem, bukan niat, disitulah permainan mulai berubah. Sekarang kita masuk ke inti permainannya, bro. Di sini gue mau lurusin satu miskonsepsi besar tentang trik menabung orang Cina. Banyak orang ngira trik mereka itu ribet, disiplin tingkat dewa, atau hidup super irit sampai nyiksa diri. Padahal enggak. Justru kebalikannya. Triknya sederhana banget, tapi konsisten dan kejam ke sistem bocor. Konsep dasarnya cuma satu. Uang itu harus dikandangkan sebelum sempat kabur.
Buat orang Cina, nabung bukan aktivitas sisa. Nabung itu aktivitas pertama. Begitu dapat pemasukan, entah dari gaji, untung jualan, atau hasil dagang, uang langsung dipisah. Bukan dipikirkan, bukan dinegosiasikan, dipisah. Lu bayangin gini, lu punya warung kecil, tiap hari ada uang masuk. Kalau semua uang lu campur antara modal, untung, dan uang jajan, lama-lama warung lu kelihatan rame, tapi sebenarnya miskin. Kenapa? Karena modalnya kepakai buat hidup. Orang Cina paham ini dari level paling bawah. Makanya mereka selalu misahin. Uang dagang, uang hidup, dan uang yang nggak boleh disentuh. Uang yang nggak boleh disentuh inilah yang jadi cikal bakal kaya. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena dia selamat dari kebiasaan boros. Nah, disinilah bedanya sama cara kita. Kita sering nunggu sisa. Kalau ada sisa, baru nabung. Masalahnya, sistem hidup kita didesain biar nggak pernah ada sisa. Orang Cina kebalik. Mereka bikin sisa itu di depan, bukan di belakang. Analogi gampangnya gini. Lu lagi ngeringin lantai bocor. Kita sibuk ngepel airnya. Mereka langsung nutup sumber bocornya. Dan sumber bocor terbesar itu apa? Bukan pengeluaran besar, tapi pengeluaran kecil yang dianggap wajar. Kopi dikit, jajan dikit, upgrade dikit, bantu orang dikit. Kalau lu nggak punya sistem, semua dikit ini bersatu jadi tsunami. Makanya orang Cina nggak ribut sama nominal. Mereka ribut sama alur uang. Selama uang belum lewat kandang pertama, alias tabungan yang nggak bisa disentuh, uang itu belum dianggap boleh dipakai. Di bagian ini, lu harus nangkep logikanya dulu. Jangan lompat ke teknis. Karena kalau pola pikir lu masih nabung nanti kalau ada lebih, mau trik secanggih apapun, pasti mental lu yang sabotase. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang salah paham dan akhirnya nyerah di tengah jalan. Banyak yang bilang, orang Cina mah pelit, makanya bisa nabung. Ini kalimat defensif. Kalimat buat nenangin diri sendiri agar kita merasa benar meski boros. Padahal kalau lu perhatiin beneran, mereka nggak pelit di fungsi, tapi kejam di kebocoran. Mereka bisa royal di satu hal yang jelas manfaatnya, tapi super kaku di hal-hal yang cuma nguras tanpa ninggalin nilai. Ini poin penting, bro. Menabung ala orang Cina itu bukan irit segalanya, tapi selektif tanpa kompromi. Contoh simple, mereka nggak masalah makan sederhana tiap hari, tapi giliran beli alat dagang, bahan baku, atau stok usaha, mereka berani keluar uang. Kenapa? Karena di kepala mereka, uang itu cuma punya dua fungsi, mengamankan hidup dan melipat gandakan daya hidup. Kalau nggak masuk dua kategori itu, uang nggak keluar. Banyak orang gagal karena mereka masih pengen terlihat normal di mata lingkungan. Masalahnya, standar normal kita itu mahal. HP harus update, ngopi harus ikut, gaya hidup harus level tongkrongan. Orang Cina nggak main di game itu. Mereka bikin game sendiri. Mereka rela kelihatan sederhana sekarang demi punya kendali nanti. Menabung bukan cuma soal uang, tapi soal posisi tawar hidup. Dalam psikologi keuangan, memiliki dana cadangan disebut sebagai FU money. Uang yang bikin lu punya keberanian untuk bilang tidak pada tekanan. Orang yang punya tabungan, walau kecil, punya napas lebih panjang. Nggak gampang panik, nggak gampang ditindas keadaan. Makanya mereka disiplin banget sama aturan internal. Uang tabungan bukan cadangan jajan, bukan uang darurat palsu, dan bukan uang nanti diganti. Begitu lu sekali nyentuh tabungan tanpa alasan darurat nyata, mental lu langsung ngerasa, oh ternyata bisa dilanggar. Sekali sistem dilanggar, rusak. Inilah kenapa trik ini kelihatan keras, tapi justru efektif. Bukan karena mereka robot, tapi karena mereka paham uang itu harus dilatih untuk patuh. Dan patuhnya uang cuma bisa terjadi kalau lu patuh sama aturan yang lu buat sendiri. Ingat, orang yang kelihatan hemat hari ini seringkali cuma orang yang sedang membeli kebebasan masa depan. Sekarang kita turunin semua omongan ini ke tanah, bro. Bukan buat jadi pinter doang, tapi buat kejadian di hidup lu. Gua mau tekankan satu hal dulu. Trik menabung orang Cina itu bukan soal jumlah, tapi soal urutan dan kebiasaan. 1. Aturan emas, nabung dulu, baru hidup. Begitu uang masuk, gaji, untung dagang, atau hasil kerja sampingan, langsung pisahin di depan. Nggak usah mikir persentase gede. Mulai dari yang nggak kerasa tapi konsisten. 10.000 per hari atau 5-10% dari pemasukan. Yang penting, uang ini dipisah sebelum lu merasa punya. 2. Gunakan sistem pengaman. Kalau perlu, pakai rekening terpisah. ATM-nya jangan dibawa di dompet. Bikin ribet sedikit,
justru bagus untuk menghambat impuls belanja lu. 3. Definisi darurat yang jelas. Tabungan bukan uang jajan tambahan. Darurat itu cuma 3. Sakit serius, musibah, atau kesempatan usaha yang jelas. Selain itu, tahan. 4. Teknik amplop. Alur hidup. Bagi uang hidup lu. Amplop makan, transport, social, dan yang paling sakral, amplop tabungan. Kalau satu amplop habis, selesai. Nggak ngambil dari amplop lain. Ini ngajarin otak lu bahwa hidup itu ada batasnya. 5. Aturan 24 jam. Setiap mau beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, tanya, kalau gua nggak beli hari ini, hidup gua hancur nggak? Kalau jawabannya enggak, tunda 24 jam. 80% keinginan belanja biasanya mati sendiri setelah ditunda. Menabung itu bukan cuma soal angka, tapi soal rasa aman. Begitu lu punya tabungan, pikiran lebih tenang, keputusan lebih rasional. Lu nggak gampang diatur keadaan. Lu berhenti hidup reaktif, lu mulai hidup strategis. Bertahan dari tekanan lingkungan itu emang susah, bro. Orang bakal bilang, hidup cuman sekali, nikmatin aja dulu. Lu pelit amat sih. Jawaban lu cukup satu di kepala. Gue lagi bangun napas hidup gue. Lu nggak perlu jelasin ke semua orang. Orang yang ngerti, bakal ngerti. Yang enggak, memang nggak perlu diajak. Ingat ini baik-baik. Orang yang ngetawain lu hari ini, seringkali orang yang besok pinjem uang ke lu. Lu bukan pelit, lu sedang disiplin. Lihat lagi ke belakang. Apa yang barusan kita bongkar? Masalah keuangan orang kecil bukan cuma soal penghasilan, tapi cara memperlakukan uang sejak detik pertama dia datang. Kita bahas akar masalahnya. Uang selalu dianggap sisa, lingkungan ngajarin konsumsi, dan sistem hidup bikin uang bocor. Lalu, lu lihat cara orang Cina main. Bukan gaya instan, tapi pola yang gak bisa digoyang. Mereka kandangin uang dulu, baru mikir gaya hidup. Orang miskin fokus pakai uang, orang naik kelas fokus menjaga uang. Sekarang pilihan ada di tangan lu. Lu bisa terus bilang, gaji gua kecil, mana bisa nabung. Atau lu mulai dari kecil, tapi konsisten dan keras ke diri sendiri. Gua nggak nyuruh lu langsung sempurna. Gua cuma nantang satu hal. Mulai hari ini, kandangin uang dulu sebelum hidup jalan. Coba 1 minggu, rasain bedanya. Kalau pikiran lu lebih tenang, berarti lu di jalur yang benar. Tulis di komentar, kebocoran uang terbesar lu di mana? Atau trik mana yang mau lu coba duluan? Biar kita bangun bareng komunitas orang-orang yang nggak mau miskin selamanya. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Ijazah Kehangatan. Di sini kita memberikan edukasi yang menghangatkan mentalitas finansial lu, bukan sekadar teori dingin. Subscribe sekarang agar lu terus mendapatkan asupan strategi hidup yang nyata dan membumi. Ingat bro, kaya itu bukan soal cepat. Kaya itu soal bertahan cukup lama tanpa bocor. Dan itu bisa dimulai hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dari Ijazah Kehangatan.